Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas lokakarya hari ke-8, yaitu kegiatan belajar 6 tentang asesmen awal. Pada hari ini ada dua tugas, yaitu 6A dan 6B. Nah, asesmen awal sendiri menjadi sebuah karakteristik atau ciri khas yang muncul pada kurikulum Merdeka. Sebenarnya hal ini juga sudah ada dalam kurikulum 2013, namun ini dimunculkan dalam kurikulum Merdeka dan menjadi sebuah mandatori, artinya guru wajib melakukan hal ini dan bahkan di dalam modul ajar pun menjadi salah satu komponen yang dicantumkan di dalam identitas, yaitu kompetensi awal. Nah, di dalam modul sendiri kita bisa membaca materi tentang ini mulai halaman 122 ya, kegiatan belajar 5 ya, tentang identifikasi hasil asesmen awal. Asesmen awal secara singkat adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan guru untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa sebelum dia mengikuti proses pembelajaran. Jadi dengan ini guru memiliki pengetahuan atau dapat melakukan profiling, begitu, mengenal profil siswa sebelum dia menerima pembelajaran, sehingga guru dapat melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi ya, seperti salah satu prinsip dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap siswa. Oke, kita lihat lembar kerjanya ada dua, yaitu 6A dan 6B. 6A berkaitan tentang pemetaan kemampuan awal siswa atau entering behavior, dan 6B terkait tentang pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Saya anjurkan dan memang sangat disarankan bagi mahasiswa sebelum mengerjakan tugas ini harus membaca materi pada KB 6 lebih dulu. Dari awal sampai akhir silahkan dibaca dan dipahami dengan baik sebelum mengerjakan tugas ini. Karena materi ini cukup berat dan bagi sebagian orang mungkin baru mengenal konsep-konsep ini ya, ketika mengikuti PPG sebelumnya sama sekali belum pernah mendengar atau mengerti tentang istilah-istilah yang ada dalam tugas ini ya, dalam KB 6 ini. Nah, untuk LK6A sendiri ini berkaitan tentang profiling siswa. Ini berkaitan dengan karakter siswa ya. Jadi kita bicara tentang mengenal pribadi siswa anak didik yang akan kita ajar. Dalam tugas ini Bapak Ibu silahkan memilih salah satu kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Jadi kami wajibkan ya, kami anjurkan Bapak Ibu untuk memilih kelas yang Bapak Ibu sudah ajar dan Bapak Ibu mengenal siswanya. Jangan memilih kelas yang Bapak Ibu belum mengenal siswanya. Memang seharusnya kalau dalam realita di lapangan untuk melakukan atau mengidentifikasi kemampuan awal siswa ini, kita harus melakukan semacam tes ya, tes kemampuan awal. Baik menggunakan observasi, tes ya, ataupun wawancara ya, menggunakan kuesioner atau angket, menggunakan jurnal ya, self assessment begitu. Realitanya seperti itu. Tetapi di sini karena ini latihan, maka kita tidak mungkin ke sekolah dulu untuk menyebarkan kuesioner atau observasi begitu. Maka Bapak Ibu silakan memilih kelas yang Bapak Ibu sudah kenal dengan baik siswanya. Paling tidak sudah mengajar mereka selama 1 tahun terakhir begitu. Nah, nanti silahkan tuliskan nama siswa ya, tidak perlu siswa satu kelas, cukup sampling saja. Beberapa siswa mungkin 5 atau 10 siswa cukup ya, dituliskan di situ. Lalu nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan hasil asesmen awalnya. Nah, memang dalam realitanya hasil asesmen awal ini di kolom ini Bapak Ibu nanti akan memasukkan skor ya, range skor yang diperoleh begitu. Tetapi karena kita tidak ada tes di sini, maka di sini nanti Bapak Ibu bisa tuliskan gantinya, yaitu dengan membuat deskripsi kompetensi mereka ya, kompetensi sikapnya bagaimana, kognitifnya bagaimana, psikomotoriknya bagaimana ya, secara deskripsi singkat saja ya hasil asesmen awalnya. Kalau realitanya kan tadi harusnya scoring, tapi karena tidak ada tes, maka di sini bisa diganti dengan menggunakan narasi berupa paparan kompetensi siswa berdasarkan pengamatan yang Bapak Ibu sudah alami selama ini. Bapak Ibu kan sudah mengajar mereka sekian lama, pasti Bapak Ibu mengenal karakter mereka dengan baik.
bagaimana kemampuan kognisi mereka, bagaimana karakter mereka atau sikap mereka, bagaimana kemampuan psikomotorik mereka, silahkan dipaparkan secara singkat di sini. Kemudian di sini latar belakang keluarganya ya, silahkan dipaparkan secara singkat juga bagaimana latar belakang keluarga setiap siswa ini. Misalnya di sini ada Maria ya, paparkan keluarganya. Lalu potensi atau prestasi yang menonjol dari dia Maria itu apa ya, silakan dipaparkan. Kemudian hambatan dalam belajar itu apa ya. Setiap anak memiliki hambatan belajar dan kebutuhan belajar setiap anak itu pasti beda-beda dalam satu kelas. Nah, silahkan nanti juga dipaparkan di sini dia kesulitan belajar apa, dalam bidang apa ya, dalam kompetensi apa, dia merasa kesulitan apakah dalam bidang matematik atau dalam bidang psikomotorik dia merasa lemah, atau dalam hal pendengaran misalnya dimiliki pendengarannya agak kurang. Nah, silahkan nanti deskripsikan. Intinya di sini kita di tugas 6A ini kita belajar untuk mengenal profiling setiap siswa yang kita ajar dalam satu kelas ya, sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka ya, yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi supaya ketika kita mengajar kita dapat menerapkan strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar setiap siswa. Selanjutnya 6B di sini adalah pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini contohnya sudah ada di modul itu halaman ya, mulai halaman 136 ya. Nah, di sini Bapak Ibu di tugas 6B ini Bapak Ibu akan membuat mengelompokkan, mengkategorisasikan siswa-siswa dalam satu kelas. Misalnya siswa dalam satu kelas itu ada 30 orang. Nah, itu kita akan kelompok-kelompokkan ya, dari yang paling unggul hingga yang paling lemah ya. A itu yang sangat, B itu yang cukup, C itu yang kurang misalnya. Lalu dari sini siapa saja namanya? Yang kelompok A yang unggul itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 siswa. Nah, gaya belajar mereka itu apa saja? Nanti Bapak Ibu silahkan pelajari ya. Di sini ada gaya-gaya belajar, ada gaya belajar auditori, visual. Gaya belajar visual itu yang berkaitan tentang cara belajar siswa dengan melihat, dengan mengamati, dengan grafik. Gaya belajar auditori itu berarti belajar dengan mendengarkan. Sedangkan gaya belajar kinestetik itu belajar dengan mengalami ya, pengalaman fisik. Ada juga gaya belajar kombinasi ya, yaitu beberapa gaya belajar yang dia bisa. Jadi setiap siswa itu punya ciri khas dalam gaya belajarnya. Jadi Bapak Ibu harus mengidentifikasi kemampuan siswa itu sampai ke sana itu ya. Jadi memang tugas guru tidak mudah. Nah, ini nanti bisa dicek di sini ya. Contohnya ini halaman 138 ya. Di sini ada kelompok A. Ini contohnya memang untuk materi pendidikan agama Islam. Nah, nanti kita kontekstualisasikan saja dengan bidang studi kita masing-masing ya. Dalam hal ini bidang studi pendidikan agama Katolik. Lalu ini kelompok B, yang kelompok C ini ya. Kalau ini dibalik ya, yang A itu yang kurang, yang B itu yang cukup, yang C itu yang sangat baik. Nanti bisa dibalik, yang A bisa yang sangat baik, B yang cukup, C yang kurang ya. Silakan, yang penting konsisten dan jangan sampai keliru. Nah, yang kelompok yang kurang itu siapa saja? Ada Udin, Intan, Budi. Udin itu gaya belajarnya apa? Dia visual. Lalu minatnya apa? Dia lebih berminat pada mempelajari hadas dan cara mensucikannya gitu ya. Nanti silahkan diuraikan seperti ini contohnya. Jadi guru bidang studi kita sebagai guru bidang studi juga harus mengetahui kebutuhan belajar setiap siswa supaya kita dalam mengembangkan materi ajar, dalam mengembangkan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, itu kita betul-betul menjawab kebutuhan siswa. Karena setiap siswa dalam satu kelas yang kita ajar, itu punya kebutuhan belajar yang beda-beda, punya gaya belajar yang beda-beda, punya kesulitan belajar yang beda-beda. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa pukul rata, ternyata kebutuhan belajar mereka beda-beda sehingga nanti pencapaian belajarnya pun tidak sama ya. Yang satu akan sangat cepat mencapai tujuan pembelajaran, yang lain justru akan sangat tertinggal karena kita dalam menerapkan materi, media, metode, strategi tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi harapannya dari tugas 6A dan 6B ini adalah kita sebagai guru harus lebih peka, harus lebih profesional dalam membaca, dalam mengidentifikasi, dalam mengelompokkan kebutuhan belajar siswa kita di kelas begitu. Sehingga kita tidak keliru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang kita susun dalam baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler.
Memang materi ini sekali lagi cukup berat konsepnya karena ini sangat konseptual berkaitan dengan psikologi perkembangan juga. Jadi silahkan sekali lagi baca modulnya dengan baik dari awal sampai akhir. Jika ada hal yang belum dipahami, nanti silahkan jangan sungkan bertanya kepada dosen maupun guru pamong di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu harus memahami konsep ini dengan baik karena ini nanti akan dituangkan di dalam modul ajar khususnya di bagian identitas, lalu kegiatan pendahuluan, itu nanti akan ada profil pelajarnya, juga ada kemampuan awal atau kompetensi awal siswa, itu kita akan mendeskripsikan. Jadi kalau kita tidak tahu mengerjakan, tidak tahu memahami konsep ini, nanti pasti kita juga akan kesulitan ketika mengerjakan modul ajar nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam memahami materi dan dalam mengerjakan tugas 6A dan 6B ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.